paling itu caranya, prosesnya ya. Oke, sip. Ya, proses penilaian insya Allah siang ini saya mulai. Jadi insya Allah besok sudah ada nilainya nanti. Silakan teman-teman dilihat nanti ya. Oke, kira-kira sudah sesuai ekspektasi atau belum. Nah, kita lanjut aja. Mohon maaf tadi agak terganggu ya, 6 menit atau 5 menit, 7 menit ya. Oke, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan diskusi kita tentang eksponen, teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya di SMP dulu tentang materi eksponen itu seperti apa. Ada yang sudah tahu eksponen itu seperti apa, nah? Pas dari SMP-nya? Angkatan. Perpangkatan. Ya betul, nama lainnya perpangkatan ya. Oke, katanya apa eksponen itu kata si gurunya? Kata si gurunya itu gimana? Dipangkatin atau gimana katanya? Perkalian yang berulang. Perkalian yang berulang, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi jika ada seperti ini, jika ada tulisan seperti ini, ya, jadi definisinya A pangkat N itu sebetulnya dia menyuruh kita mengalihkan A, gitu ya, mengalihkan A sebanyak N kali si A-nya. Jadi simpelnya gitu aja. Oke. Jadi si diminta perkalian A sebanyak N kali. Oke, jadi seperti itu. Nah, maksudnya gimana, Pak? Ya udah kalau misalkan ada A pangkat 3 gitu ya, teman-teman. Berarti ini perkalian A sebanyak 3 kali. Ya, di soal aslinya biasanya nanti 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu dulu kan ya. Jadi perkalian 2 sebanyak 5 kali. Nah, definisinya hanya ini. Nah, tapi kita batasi. Karena perkalian A sebanyak N kali, maka si N-nya itu dibatasi bahwa N-nya itu bilangan bulat positif. Nah, gitu ya. Untuk definisi. Jadi N bulat positif. Jadi kita belum ngomongin dulu perkalian 2 pangkat min 3 gimana. Nah, ini kan agak bingung ya. 2 sebanyak min 3 kali gimana? Kan susah ya. Nggak ada. Nah, maka kita batasi dulu N-nya bilangan bulat positif. Nah, dari definisi itu teman-teman punya sifat, betul ya? Pas zaman dulu belajar apa namanya di SMP, sifat-sifat yang harus teman-teman kuasai yang ini. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan seterusnya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari sifat-sifat ini? Oke, coba diresapi dulu ya. Oke, nah kalau misalkan mau dilihat dulu silahkan. Seperti ini yang harus teman-teman cermati. Gitu. Dari mana Pak? Nah, baiknya sih teman-teman tahu berasalnya dari mana. Ya, jadi seperti kasus nih 3 soal ini. Berasal dari mana kira-kira? Nah, coba kita buktikan aja. Misalkan teman-teman A pangkat M. Ya, misalkan A pangkat berapa? 3 gitu ya. Dikali A pangkat 2. Betul nggak? Ini A-nya sebanyak 3 kali. Ngikutin definisi kan, ngikutin kesepakatan awal. A kuadrat itu A-nya 2 kali. Oke, berarti ini tuh sebetulnya A-nya sebanyak berapa? 5 kali. Oh, berarti ini teh A pangkat 5 kalau sesuai kesepakatan. Perkalian A sebanyak 5 itu berarti A pangkat 5. Maka nanti teman-teman punya kesimpulan sendiri bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu AM tambah N. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai bukti sih, gitu ya, saya ngasih satu bukti aja deh untuk kasus ini ya. Ya udah teman-teman mengalihkan A gitu ya sebanyak M kali. Kalau ini A-nya sebanyak N kali gitu ya. Nah, berarti ini ada sebanyak M tambah N kali gitu. Kalau diminta bukti ya. Oke, karena harus juga tahu dari mana. Berarti ini A ada sebanyak ini. Oh, berarti M tambah N. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi harus diawasi. Begitupun dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Ada yang bisa nggak kira-kira? Dari mana tuh? A pangkat M dibagi A pangkat N. Gitu. Gimana nih? Ya udah A itu coret terus ya. Ada sebanyak M ini. Terus ini juga A gitu ya. Ada sebanyak N. Ya coret aja gitu ya. Berarti nanti tersisa yang hanya sisanya ini. M min N.
Maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Gitu. Nah, cuman yang harus teman-teman cermati adalah hati-hati rumus yang ini sering ketukar dengan rumus yang ini. Jadi yang warna kuning ya, hati-hati jika suatu saat ada soal kayak gini, X pangkat 2 dikali X pangkat 3, ini jadi X pangkat berapa tuh? 5. Oke, terima kasih. Jadi X pangkat 5. Tapi jika ada tulisan X pangkat 2 dipangkatin 3, ini X pangkat berapa? X pangkat 6. Iya, X pangkat 6. Jadi hati-hati, dua bentuk ini yang sering ketukar. Ya, jadi hati-hati, kita kasih catatan, hati-hati. Ya, oke, kayaknya teman-teman sudah mulai terbiasa mungkin dengan eksponen di kelas di SMP ya. Oke, nah nomor 3 nampaknya teman-teman jika pengen buktinya ada di video YouTube saya juga. Itu dapat dari mana perkalian seperti itu. Oke, nah bagaimana dengan pembuktian yang nomor 4 aja? Kita contoh nomor 4 aja. Biar teman-teman tahu. Jadi kalau misalkan ada 5 kali A pangkat 2, gitu ya, berdasarkan rumus ini katanya 5 pangkat 2 dikali A pangkat 2. Berarti tulisan lain dari ini tuh sama aja dengan 25A kuadrat. Nah, dari sini nih. Cuman kita harus tahu dulu nih, ini buktinya dari mana nih nomor 4. Gitu ya. Coba kita tulis AB pangkat N, teman-teman. Ini sama aja dengan perkalian AB sebanyak berapa? Sebanyak N. Terus aja. Gitu ya. Karena bukti ini penting, biar teman-teman tahu idenya. Ini ada sebanyak N. Terus kira-kira selanjutnya apa lagi untuk membuktiin bahwa hasilnya ini? Diapain tuh? Dipisah nggak sih? Dipisah benar. Si A-nya dikaliin dengan si A. Gitu ya. Terus aja dikumpulin. Si B-nya juga dengan B. Kaliin B terus. Ya enggak? Oke, ini bolehlah cuma 4 ya sebagai sampel aja. Karena sebetulnya ini ada sebanyak N. Ini sebanyak N. Gitu ya. Nah, ini yang jadi penting karena ide ini nanti kalau teman-teman ngerjain. Jadi ini A-nya sebanyak N, ini B-nya sebanyak N. Gitu ya. Oke, jadi terbukti gitu. Nanti yang ini pun sama AB, AB terus gitu ya. Nanti A-nya ada sebanyak N, B-nya sebanyak N. Jadi nanti dari sana teman-teman bisa oke, dari sana idenya. Gitu ya. Simpelnya sih kayak tadi udahlah Pak, simpel aja kalau ada A pangkat 2, B dipangkatin 3, udahlah simpel, saya tahu ini jadi A pangkat berapa? 5. Oke. 6. 5 atau 6? 6. 6 ya, hati-hati ketukar dengan penjumlahan tadi. Dikali B pangkat 3. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu sampai situ nggak? Jadi simpelnya mah gini, cuman kan kita di SMA harus tahu nih dari mana nih rumus. Oke, sampai sini bisa diterima dulu? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, apa namanya? Begitupun ini ya. Begitupun ini teman-teman boleh kira-kira mengeksplor dari mana ini rumus. Kita termasuk rumus ini. Kalau mau kita bahas ya boleh sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman A pangkat 0 misalkan ya, kita lihat dulu deh biar nanti nggak penasaran. Kalau misalkan A pangkat 0, boleh nggak sih dipandang sebagai A N dikurangi N? Kan 0 itu N dikurangi N, betul? Ini kayak lagi ngebuktiin aja teman-teman yang sebetulnya nggak harus tahu. Cuman idenya minimal, oh iya dari sono. Nah, N min N itu kan sebetulnya, kalau misalkan kita ingat ke rumus yang awal tadi ini, kalau pengurangan itu, ya sama aja, apalagi teman-teman pas SMP kayaknya udah dapat, AN dikurangi N itu sama aja dengan AN dibagi AN. Betul nggak? Rumus yang tadi tuh. Terus ini kayak aljabar biasa aja, coret-coret gitu ya. Hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 itu 1. Jadi jangan hanya tahu A pangkat 0 itu 1, harus tahu dari mana. Sepakat ya? Kamu nanya, Pak. Boleh, silahkan. Kalau misalnya yang di sifat eksponen yang nomor 6 itu, si A-nya 0 gimana? Oke, bagus sekali. Nah, bagus sekali. Maka kita pastikan bahwa A-nya nggak boleh
0. Nah, pertanyaan Andika itu sesuai untuk menjawab atau melengkapi soal nomor 6 dan sifat nomor 6 dan 5. Lihat ada koma. Berarti belum berhenti ini. Karena ada yang bertanya, kita lengkapin. Kira-kira kenapa ada koma? Saya sengaja tuh nggak dilanjutin. Ada syarat apa? B-nya nggak boleh berapa? 0. Nggak boleh 0. Seperti diskusi yang sebelumnya, kalau 0 jadi berantakan gitu. Kita batasi gitu. Ini juga B-nya kita batasi nggak boleh 0 karena di bawah. Nah, gitu ya, karena ada pertanyaan kan saya lengkapi walau gitu ya. Di komanya dibiarin aja dulu. Gitu ya, bagus pertanyaannya. Terakhir, untuk membuktikan nomor 7, dari mana seper B pangkat N itu hasilnya B min gitu. Ya teman-teman silahkan gini, A1 itu kan katanya A pangkat 0. Gitu ya. Atau boleh ditulis B pangkat 0 dibagi B gitu ya. Ini kalikan jadi B pangkat 0 dikaliin aja kan per B pangkat N. Maka sifat yang tadi bahwa kalau B pangkat 0 per B pangkat N itu sama aja dengan 0 kurangi N. Jadi ini B pangkat min N. Ya, jadi teman-teman harus tahu sifat ini dari mana sebetulnya. Nah, walaupun Pak di soal nanti paling soalnya kayak gini. Berapa nilai dari 1 per B pangkat 5? Misalkan di pilihan ganda. Ya ini teman-teman ya udah sama aja, ini B pangkat min 5. Simpelnya kan gitu aja di soal. Bisa diterima dulu nggak nih? Ya. Terus kalau misalkan apa bentuk lain dari C min 3? Apa bentuk lainnya? 1 per C pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Satu lagi. Apa bentuk lain dari setengah? Kalau dalam perpangkatan? 2 pangkat negatif 1. Iya, karena ini ada 2 pangkat satunya jadi 2 pangkat negatif 1. Nah, nanti malah ya di soal itu. Nah, ini buat pengetahuan lainnya. Berapa bentuk lain dari misalkan 0,5 dalam perpangkatan. 0,5 itu sebetulnya kalau di dalam pecahan apa? 1/2. Terima kasih Raihan. 1/2. Berarti nanti di dalam diskusi kita seakan-akan kita nggak kenal 0,5 nah, tapi 1/2 atau 2 pangkat min 1. Jadi jangan kaget nanti 0,5 itu diubah menjadi ini. Termasuk 0,25. Kira-kira ada yang tahu berapa? 0,25 berarti 1 per berapa 0,25? 4. 1/2. 4 itu dalam perpangkatan 1/2 pangkat 2. 2. Berarti 2 pangkat berapa Ari? 2 pangkat min 2. min 2. Simpelnya gitu rumus ini, cuman penurunannya harus tetap saya kasih. Mantap nih ya buat teman-teman yang sudah ikut menjawab. Nah, nanti berarti jangan kaget kalau nemuin kayak gini diubah ke sana, nemuin ini diubah ke sana. Ini hanya pengantar dulu. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, jadi bukti-buktinya sudah saya buktikan, termasuk bukti ini teman-teman explore sendiri dengan trik yang sama seperti ini. Digabung-gabungin kata Andika tadi dapatlah rumus. Kan keren ya. Kalau lupa bikin sendiri. Dan hati-hati yang ketuker ini dengan ini ya. Hati-hati ya. Oke, kita coba ya, kita coba bareng-bareng. Nah, ini ada yang bisa? Oke. X pangkat 2 dikali X pangkat 5 X pangkat 4 per X pangkat 25. Oke. Pakai sifat yang mana dulu nih? Jadi X pangkat berapa nih? Wih, ada yang udah jawab, makasih. Oke, terima kasih. Ini jadi X pangkat berapa dulu? Dalam? 7. 7, terima kasih. Oke ya. X pangkat 7 dipangkatin lagi 4. Oke, ini X pangkat 25. Atasnya di X pangkat berapa, Raihan? 28. 28. Ini X pangkat 25. Dan ini X pangkat 3. Oke. Oke, terima kasih. Ya, ini soal permulaan. Hati-hati. Di sini sering ada jawabannya gini. Sama dengan X pangkat 11.
per X pangkat 25. Di mana kesalahannya, nak? Kesalahannya yang 7 sama 4-nya itu malah ditambah, bukan 7 dikali. sama 4-nya ditambah. Ya. Ini salah. Ya, oke, hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Coba, terima kasih nih ya. Kita lanjut. Silahkan. Jawabannya apa? Coba. A pangkat, kita kerjain bareng-bareng dulu ya. Ini nanti soal yang selanjutnya baru. A pangkat berapa nih? 18. 18. Terus B pangkat 6. Terima kasih yang sudah menjawab tadi, perempuan udah mulai lucu juga. C pangkat 24. 4. Per A pangkat 2. 2, B pangkat 4, C pangkat 7, betul? 10. 10. Oke. Sama dengan A-nya jadi berapa? 16. 16. 16. Terima kasih. Teman-teman hati-hati, kita lihat. Kita lihat ya. Saya sering mengingatkan hati-hati. Di sini ada yang jawabannya warna merah ya. A pangkat 18 dibagi 2. Jadi jawabannya A pangkat 9. Dan ada lagi ya. Ngecohnya ya. Jadi teman-teman tetap hati-hati. Padahal bukan dibagi tapi dikurang. Oke, terima kasih yang sudah paham bahwa ini 16. Ininya B-nya B pangkat 2. 12. C-nya pangkat 4. 11. Oke, terima kasih. Sampai sini kayaknya masih nyambung, tapi di pilihan ganda yang A ini sengaja ngecoh. Tuh ya, B-nya dibagi 6 dibagi 4, C-nya 24 dibagi 10 gitu-gitulah ya kira-kira. Atau ada 7-nya ini, 7 tuh. Sengaja pengen ke sana maksudnya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya nggak bantu, tapi kalian yang coba kerjain. Bapak. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Arik. Arik mau nanya? Mulainya bebas kan, Pak? Mulainya bebas, boleh. Maksudnya Arik gimana bebas gimana, nak? Maksudnya mulainya kayak yang mau dikurung dulu atau di dalam kurung dulu. Boleh, oke, boleh, Arik. Tapi Arik harus diingat ya, jika untuk soal kayak gini, pertanyaan Arik bagus nih. Ini nggak bisa B dengan B ini dulu nih. Dalam B dengan B dulu nggak bisa, karena 6 dengan 2-nya dia berbeda. Nah, saya nggak mau nanti kalian terjebak dengan pembahasan-pembahasan di YouTube yang biasanya pangkatnya itu seperti ini, nak. Oke, bagus nih Arik pertanyaannya ya. Pangkat 5. Kalau kata Arik, boleh ini dulu dikali-kaliin baru dirapiin, atau dalamnya dulu rapiin. A3 dengan A2, A3 dengan A1, A2 gitu ya. B dengan B, B-1, baru kata Arik dipangkatin 5. Sangat boleh. Tapi hati-hati, ini jika konteksnya sama pangkatnya, nak ya. Kalau 6 dan 2 ini nggak bisa dalamnya dulu yang dirapikan. Gitu Arik ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, jadi hati-hati terjebak dengan soal yang kurungnya bareng-bareng gini. Oke, makanya di soal UTS Alsen sengaja di kayak gini supaya tidak ada cara yang dirapikan dulu dalamnya. Tapi coba kita soal lain mungkin ada. Ini teman-teman bisa nanti dicoba sendiri. Ya, boleh nanti konfirmasi ke saya. Ini boleh dicoba dulu, silahkan. Nanti baru yang atas yang tadi koma-komaan ya, yang pecahan. Yang tahu jawabannya boleh lewat chat, silahkan, karena keaktifan itu dilihat dari teman-teman menjawab lewat chat. Benar dan salah itu bukan urusan ya, yang penting kita diskusi. Silahkan teman-teman pelan-pelan ya. Ini soal UTS 2 tahun lalu ya. Soal UTS 2 tahun lalu.
1 menit lagi kita bahas ya, supaya efektif. Terima kasih buat Akila yang sudah jawab. Ganesha, terima kasih. Arif juga makasih. Andika, makasih. Ini kayaknya paham semua nih ya, jawabannya sama. Ramiza juga, terima kasih. Sultan, terima kasih. Jawabannya sama semua ya, Kinanti juga. Oke, sudah 10:11:37. Buat teman-teman yang masih mencoba, saya izin melanjutkan dulu. Teman-teman boleh mengerjakan melanjutkan atau misalkan nanti menyamakan dengan jawaban yang sudah terlampir ya. Oke, ini jadi 5 pangkat berapa teman-teman yang sudah jawab D? Silahkan. -3. Oke, terima kasih. 5 pangkat -3 kali M pangkat -6 kali N pangkat negatif berapa? -9. Oke, terima kasih. Dilanjut lagi per 5 pangkat 4. 4 atau negatif 4? Negatif 4 kita. N pangkat 10. 10, terima kasih. Dan N pangkat 2. 2. Oke, terima kasih. Ini 5 pangkat berapa? Jadi 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. Buat teman-teman yang belum, satunya itu diingat ya, bahwa satunya itu dari 5 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4. Konsisten aja. Atas kurangi bawah. Cuman jadi ada ininya ya, 5 negatif 3 tambah 4. Oke. Ya, saya izin menambahkan tulisan kayak gini, takut beberapa teman-teman yang masih selesai. Oke. Ini M pangkat berapa berarti? Min? Negatif 16. Ini N-nya pangkat? -11. -11. Terima kasih anak ya. Nah, sebetulnya bentuk sederhana itu biasanya syaratnya pertama M-nya udah 1, N-nya udah 1, pokoknya variabelnya udah 1. Ini kan masih 2. Dia udah dalam 1 pangkat. Dan biasanya pangkatnya positif. Ini baik banget ya, jadi pangkatnya negatif nggak apa-apa. Kalau misalkan pangkatnya harus positif berarti, terima kasih Rido, 5 dikali 1/M pangkat 16 kali 1/M pangkat N pangkat 11. Biasanya teman-teman langsung jawab gini, Pak, langsung aja Pak dikebawahin, boleh gitu ya. Oke, jadi kalau ke bawah jadi positif, boleh. Ini sama aja kan? Oke. Jika harus pangkatnya harus positif semua. Mudah-mudahan teman-teman sepakat ya. Ini kayaknya eksponen mudah-mudahan termasuk nilai yang terbaik ya. Oke. Nah, yang ini nanti kita coba kerjain bareng-bareng ya. Karena ini soal tahun lalu muncul ya. Nah, coba kita kerjakan ini bareng-bareng. Nanti satu soal yang setipe ini kalian yang ngerjain. Ada yang punya ide diapain kira-kira? Boleh dari Akila, boleh dari Egi, silahkan. Dan yang lainnya juga boleh. Mungkin bisa dijadikan pangkat minus mungkin. Oke, terima kasih Azam. Jadi dikalikan pangkat nih minus ya. Yang mana, Nak? Tidak tahu. Saya hanya menduga-duga saja. Oh, oke. Dari Azam hanya menduga-duga saja. Terima kasih dugaannya. Yang lain? Bisa diubah nggak sih? Jadi kayak 12-nya jadi 2, diubahnya itu jadi 2 kali 6 dalam kurung pangkat 5/6, terus 8-nya jadi 2 pangkat 3 kali pangkat 3/4, terus si 6-nya jadi 2 kali 3 dalam kurung pangkat 1/3. Oke, terima kasih masukannya. Dan betul, Nak ya, Andika betul. Tapi saya izin menambahkan, 12-nya itu sebetulnya boleh 2 kali 6. Gitu ya, kata Andika tadi. Tapi biar ideal, 12 itu ubah ke 2 kali 2 kali 3. Nah, kadang bukan kita nggak bisa. Kita bertanya alasan kenapa harus dikesanain, Pak. Gitu ya. Nah, lihat di pilihan gandanya. Muncul 2 dan 3. Gitu ya, kadang bertanya, gitu, dari mana. Karena sebetulnya bentuk dari lain ini ya, kalau saya boleh berkomentar, kalau ada soal kayak gini, bentuk sederhana dari ini adalah, teman-teman boleh nggak nulis kayak gini?
2 pangkat 5 per 12 dikali 12 5 per 6 per, cuman ngebalik kayak gini. Jawaban kalian benar nggak menurut kalian? Cuman nuker. Benar, Benar. tapi nggak sederhana. Berarti nggak sederhana. Kalau nggak ada pilihan kayak gini, benar juga. Nah, tapi kenapa diubah kayak segini? Karena target kita pilihan ganda. Terima kasih Andika dan Azam. Kita lanjut. Berarti kita ubah. Nah, ini jadi 2 pangkat 5 per 12. 12-nya itu 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, kali 3. Mohon diresapi kenapa harus kayak gitu. Kenapa opsi 2 kali 6 dihapus tadi. 8-nya 2 pangkat 3, betul sekali. Pangkat lagi 3 per 4, ini harus hati-hati. 6-nya itu 2 kali 3 pangkat 1/3. Ada yang mau komen ini jadi berapa? 2 pangkat berapa nih? 2 dikali 5 per 6. 10 per, Pak. 10 per. Oke, 10 per sorry, 6. bukan 12 ya. 10 per 6. Jadi 5 per 3. Oke, boleh disederhanain, enggak juga enggak apa-apa karena nanti digabung dengan ini. Ya, jadi usahakan jangan disederhanain dulu. 3 pangkat 5 per 6. ini 2 pangkat berapa? 9 per 4. 9 per 4 dikali 2 pangkat 1/3 dikali 3 pangkat 1/3. Oke teman-teman, kira-kira 2-nya digabung berarti ya. Nah kalau ada tulisan kayak gini, ya teman-teman tulis di tempat lain aja. Boleh kasih kayak gini, karena memang membingungkan kalau ditulis dalam satu tulisan. Oke, silakan. 2 pangkat berapa teman-teman? 5 per 12 Tambah. ditambah 20 per 12. Oke, langsung boleh. atau di ini dulu? Boleh. Tapi saya tulis dulu gini dulu ya. Oh ya, oke. Terus ditambah 5 per 6. Kurangi 9 per. Oke. Biar teman-teman. Oh iya, 2 ya dulu ya. Biar teman-teman yang lain sepakat dulu. Takutnya ada yang masih bingung. Berarti disamakan menjadi berapa, nak? 12 saja. 12, terima kasih. Oke, ini jadi 5 tambah 6 20. pengen jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 2. Kali 2, atas pun kali 2. 4 dikali berapa? 3. 3, oke. Kurangi 27. Terus min? 4. 4 kali 1, 4. Hasilnya berapa tuh? Negatif 6. Negatif 6 per 12. per 12. Kira-kira ini jadi 2 pangkat berapa? Negatif 1 per 2. 1 per 2. Oke, kira-kira yang 1 per 2 munculnya cuma A dan B. Betul nggak? Iya. Dan kalau negatif itu kan berarti 1 per nantinya. Berarti si 2-nya harusnya di bawah, maka harusnya jawabannya E. Kalau mau cepet-cepetan ya. Oke, tapi kalau nggak mau cepet-cepetan, kita cek juga yang si 3-nya. 3, 5 per 6 dikurangi 1 per 3. Oke, 3, 5 per 6 dikurangi 1 per 3. Disamakan berapa? Jadi 6. 6, 5, ini? 3, kurang 3. 3 apa 2? 2. 2 kita. 2 ya, karena kalau pengen jadi 6 kali 2 berarti ini 2. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 per 6. 3 pangkat 1 per 2. 1 per 2. Nah berarti teman-teman kalau tulisan kayak gini nanti ya ditulis di sampingnya gitu biar rapi. Nah maka di sini kalian hanya menuliskan yang sudah jadinya aja. Gitu ya, jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat min setengah dikali 3 pangkat setengah. Kan udah jadi. Dan ini sama aja dengan 3 pangkat setengah dikali 1 per 2 pangkat setengah gitu ya. Atau kalau mau langsung dikebawain aja Pak.
Hasilnya 3/2. Pangkat setengah. Tapi jika cara berpikirnya teman-teman kayak tadi, Pak, ini 2 pangkat min setengah itu kan udah pasti 2-nya di bawah, Pak. Yang 2-nya di bawah dan pangkatnya setengah kan cuman, ya boleh tulis aja, biar teman-teman nggak nulis kayak gini. Jika mau. Sepakat ya? Oke, dengan ide yang Azam kasih, dugaan dengan masukan dari Andika, coba teman-teman kerjakan yang ini. Coba. 3 menit saya berikan waktunya, teman-teman coba. Mangga, Faza, kalau izin ke toilet, mangga. Oke, terima kasih yang buat yang sedang mencoba. Ganisha, terima kasih sudah menjawab. Jawabannya sudah saya save ya. Kita lihat teman-teman yang lain. Jasmine, tumben Jasmine belum ada suaranya atau belum menjawab. Terus Reina juga, Reina Ajeng. Mutia juga. Oke, beberapa masih mencatat mungkin ya. Saya tetap coba tunggu. Saya tambah 1 menit lagi ya. Saya tunggu 1 menit lagi biar teman-teman mencoba. Oke. Terima kasih Kinanti. Oke, Kinanti sudah jawab. Oke, sudah 11:21 kita bahas aja. Biar ada soal lain yang coba kita diskusikan ya, teman-teman. Oke.
Nah, memang soal ini ya dilema juga nih ya, banyak dalam bentuk 3 sama 4, 3 sama 2 atau 3 sama 6, 2 sama 6 ya. 2 sama 6. Coba kita ubah ke 2 semua ya. Oke, coba kita tulis nih. 3 pangkat 5/6. Teman-teman yang lain, Kinanti juga boleh bersuara ya. Atau Egi sudah selesai? Oke, ada yang udah jawab lagi. Terima kasih Ramiza ya. Ini ada perbedaan jawaban nih ya antara beberapa orang. Coba kita bareng-bareng kerjakan. Oke, ini 12 itu jadi berapa tadi? 2 pangkat 2 ya. Kali 3 pangkat 1 pangkat 7/12. Nah, memang jadi akhirnya kita harus merecall pecahan kalau soal kayak gini ya. Oke. Silakan teman-teman. 2 pangkat berapa jadinya? 7/6 ya. Kali 3, 7/12. Oke. Ya, yang lain kenapa pada diem ini? Lagi ngitung juga kah? Terus ini berapa? 3 pangkat 2/3. Ini 2 pangkat min 1/4. Nah, ini agak banyak ya. Oke. Berarti teman-teman ini jadi yang 2 dulu deh. Yang 2 berarti berapa? Silahkan minta bantuannya. Yang 2 jadi berapa? 7/6 ya. Dikurangi 2/3. Dikurangi negatif 4. Jadi positif. Idealnya diubah jadi berapa nih? 2 pangkat berapa? Oke, ini ada yang ngechat nih. 12. Oke, 12 ya. Tapi ini teman-teman jawabannya beda semua. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Kalau pengen gini teman-teman. Tadi ada yang ngechat, Pak saya nggak terlalu paham yang pecahan. Oke, gini aja. Kalau 6 pengen jadi 12 kali 2. Gitu. Jadi disamain gitu. Berarti atas pun kali 2. 3 pengen jadi 12 kali 4. Atas pun kali 4. Karena sebetulnya 8/12 itu kalau disederhanakan kan jadi balik lagi ke 2/3 kan gitu. Oke. Nah, terus kalau ini dikalikan 3 berarti atas pun kali 3. Oke. Berarti 2 pangkat berapa teman-teman? Ada yang udah dapat tadi? 9/12 bukan? 9/12 ya. Kita save dulu. Satu lagi yang 3. 3 itu 5/6. Ditambah 7/12. Dikurang berapa? Silahkan. 5/6. 7/12. Dikurang berapa? 2/3. 2/3. Nah, mulai kerasa nih ya. Banyak banget pecahannya. Oke. 3 pangkat 12. 12. Atasnya diisi berapa, Nak? 10. 10 tambah 7 7. min Kurang 2. dikurang 8 ya? Betul nggak? Ya, kan ini dikali 4 kalau pengen jadi 12. Jadi hasilnya berarti 3 pangkat 9/12. Oke, berarti tulisan yang gede ini 2 pangkat 9/12 dikali 3 pangkat 9/12. Nah, siap-siap nih ada yang jawabannya betul. Ini berarti sama aja dengan 2 kali 3 pangkat 9/12. 6 pangkat 9/12.
Yang atasnya kan sama boleh disederhanain, nah. Jadi yang ini udah salah ya. 9/12 itu atas bagi 3. 3/4. Bawah bagi 3/4. 3/4. Yang jawabannya B ya. Tadi terima kasih yang udah jawab ya, Akila, Ari, Ramiza, Kinanti ya, jawabannya betul tadi B ya. Terima kasih. Oke, Ganisa juga jangan-jangan tadi B ya. Iya benar ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Rido terima kasih. Rido terima kasih ya. Akila juga terima kasih. Nah, yang memang bikin pusing itu teman-teman prasyarat ini ya, hati-hati. Prasyarat ini yang bikin bingung, pecahan. Jadi tetap nanti coba aja latih karena soal kayak gini kayaknya ada 1 soal dari 20 soal ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Silakan, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang udah jawab ke saya, Pak, saya nggak terlalu bisa pecahan. Oke, nggak ada ya, kita lanjut ya. Pak. Oke, silakan, Raihan. Apa Oke, Raihan? tadi kalau misalnya 2 pangkatnya beda gitu, pecahannya gimana ya, Pak? Oke. Raihan pecahan yang seperti ini ya, Nak? 7/6, 2/3 gitu, Nak? Atau yang mana? Biasanya pertanyaan dari kalian memang bagus-bagus. Nah, dari Ya. Raihan tadi nanyanya gimana? Itu? Iya. Oke. Jadi kayak 2 pangkat 9/12 dikali 3. Oke, punten tadi kayaknya ada trouble, Nak ya. 3 pangkat berapa, Nak? Ya, 2 pangkat 9/12 dikali 3 pangkat? Misalnya berapa ya? Boleh. 3 pangkat setengah gitu. Oke, bagus. 3 pangkat setengah. Nah, pertanyaan ini wajib ditanyain. Karena ini membuat kebingungan buat kalian kan. Nah, coba kita recall rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi, kata rumus, itu cuma ada 2 kemungkinan. Pangkatnya sama, bawahnya beda. Betul? Dia bisa digabung. Atau bawahnya sama, pangkatnya beda. Bawahnya sama ya. Bawahnya tuh misalkan A, pangkatnya beda. Cuman ada 2 ini. Ada nggak yang kedua-duanya beda? Nggak ada ya. Oke, jadi ini harusnya bisa jadi M tambah N. Nah, kalau untuk kasus yang tadi Raihan, ini kayaknya pangkatnya 9/12 dengan 3/2 ini berbeda. Ininya juga berbeda, maka ini cukup ditulis kayak gini, di pilihan ganda. Betul? Jadi nggak akan ada lagi penyederhanaan. Oh iya, pangkatnya sama atau bawahnya sama. Ini saya punya sifat ini. Sisanya kalau dua-duanya yang beda, nggak ada. Oke, bagus ya. Ini menjawab kekhawatiran. Tapi Pak, coba saya mau paksa dia buat sama. Coba kali 6. Ini kali 6. Ternyata ini tetap nggak sama. 9/12 dikali 18/12 ya. Ininya sama tapi ininya beda. Nggak bisa. Nggak ada sifat yang membuat mereka bisa sederhana. Bagus ya, Nak ya? Oke. Terima kasih Raihan, pertanyaannya ada lagi? Oh, Rahman. Oke, Rahman ya. Oke, terima kasih tadi Rahman pertanyaannya ya. Oke, makasih Raihan sudah mengkonfirmasi. Nah, ini pertanyaan Rahman bagus nih. Ya, jadi seperti itu. Ya, terjawab ya? Oke, kebingungan seperti itu harus ditanyakan biar terjawab. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin dari Arik atau dari siapa barusan? Nggak ada? Yang barisan Pak, yang atas. Ya. Kenapa 2 pangkat 9/12 dikali 3 pangkat 9/12 nggak ditambahin pangkatnya? Oke, pertanyaan bagus ya. Oke. Berarti saya izin menambahkan di sini ya. Ya. Oke. Ditambahin kalau soalnya kayak gini nah. 2 pangkat 9/12 kali 2 pangkat 9/12. Ini ditambahin, Nak, lihat nih. Tuh.
Kalau ini pangkatnya berbeda, ininya sama. Tuh lihat ya. Maka pakai rumus yang ini. Ya enggak? Yang tadi sebetulnya menindaklanjuti pertanyaan Rahman tadi. 2 dengan 3 berbeda, tapi pangkatnya sama, maka hanya menggabungkan, mengkalikan bawahnya saja. Jadi nggak menjumlahkan atasnya. Gitu, Arik ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Coba untuk menjawab pertanyaan Arik tadi, coba kalau misalkan ada soal kayak gini. Ini dijumlah pangkatnya atau digabungkan? Dijumlah. Dijumlah, bagus Ari. Kalau ini karena ini sama, dijumlah, maka rumus yang penjumlah. Tapi kalau ada soal kayak gini, ini bagus nih pertanyaannya, ini bagus-bagus. Dikali ininya. Gitu Arik ya? Iya Pak. Ininya enggak. Karena versus tadi A pangkat yang ininya sama, yang pangkatnya sama, atau yang bawahnya sama, atasnya jelas berbeda. Gitu. Sorry. Apa? Ini M tambah. Ini sorry ya. Ini A ya. Nah, gitu. Pak, kalau dua-duanya sama gimana? Oh, lebih enak banget dua-duanya sama. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Mau pakai yang mana? Bagus nih pertanyaannya. Nah, ini ya yang saya harapkan ya. Ini saya hapus ya. Ada pertanyaan, Pak, kalau dua-duanya sama gimana? Boleh kalian pakai pendekatan yang tadi. Ya, kita bikin di sini aja deh. Biar nanti jawabannya nggak dihapus. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Pakai 2 pendekatan. Digabung dulu, 2 kali 2 pangkat 3. Karena kalau nggak pakai pendekatan yang pertama, si pangkatnya nggak boleh dijumlahin. Jadi ini sama aja dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2 kali dipangkatin lagi 3. Ini jadi 2 pangkat 4, pangkat 6. Pak, kenapa dibuat ribet? Ya kan biar sudut pandang. Tadi ada yang bertanya lewat chat ya. Nah, tapi kalau misalkan mau dipandang sebagai penjumlahan yang tadi Arif tanyakan, Pak, kalau ininya atasnya sama, boleh nggak sih langsung aja Pak? Kalau ininya langsung aja boleh nggak sih kalau ininya sama, langsung aja 2 pangkat 3 tambah 3. Boleh, lebih enak. Tergantung kacamata mana yang mau kalian pakai. Oke, ini bagus pertanyaannya nih. Biar nggak bingung saya kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus itu gitu. Ya. Bagus pertanyaan dari Akila ya. Terjawab ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi matematik selama ada proses yang dilaluinya sesuai, berbeda boleh. Karena hasil akhirnya pasti sama. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, teman-teman untuk soal kayak gini ya, teman-teman jangan takut. Kenapa aja? Oke, ada lagi nih yang tanya. Oke, tidak ya. Kalau soal kayak gini teman-teman nggak usah terlalu takut karena gini prinsipnya. Jika ini per 4, biasanya ini pangkat 4. Nah, sesuatu pangkat 4, nggak tahu berapa. Pokoknya pangkat 4 biar nanti dia sederhana gitu ya. Coba 81 itu berapa pangkat 4? 3 pangkat bukan, Pak. 3 pangkat 3. 4. Terima kasih. Tapi Pak, saya nggak punya pengetahuan bahwa 81 itu 3 pangkat 4 ya. Teman-teman cari aja 81 itu basisnya berapa? 2, 3, 5, atau 7. Ini bilangan prima. Semua eksponen itu pasti berangkatnya dari sini. Bilangan dasarnya, bilangan basis disebutnya. Coba 81 mungkin nggak sih perkalian dari 2? Nggak mungkin. Perkalian dari 5 nggak mungkin karena ujungnya nggak 5. Jadi benar sekali cara nebaknya 3 aja. Kira-kira 3 pangkat berapa? Kata Pak Ayah ini nggak jauh-jauh dari 4 atau 8 pangkat. Ya udah 3 pangkat. Dipangkatin 3 per 4. Tambah 16. Basisnya 2, 3, 5, atau 7? 2 bisa. 2 bisa. 2 pangkat berapa? 4. 4. Oke, silahkan dilanjutkan. Kayaknya udah mandiri juga bisa ini ya. Oke. Ininya oke, udahlah nggak apa-apa ya bengkoknya. Oke, ini 125 berarti basisnya 5. 5. Jangan khawatir, 5 pangkat 3. 3 karena di plot nggak akan terlalu sulit gitu. Dikurangi 27 itu
3. 3. 3 pangkat 3. Oke, terima kasih buat yang sudah jawab, Ganesha ya. Oke. Ini 3 pangkat berapa jadinya? Pangkat 3 Pangkat 3. yang Ini atas. dikaliin aja kan. Berarti 3 pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat. Pak, 3. ada salah lambang. Oke, yang mana, Nak? Yang itu harus di soalnya 3 itu tuh, yang 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 harusnya bukan kurang 2 pangkat 3. Yang ini? Bawahnya yang Bapak lagi tulis itu yang ungu. Oh, ini tambah. Oke, terima kasih. Ya, ini 3 pangkat 2 ya. Singkat cerita atasnya berapa ini? 27 ditambah 8 ya. 35 ya. 35. Oke. Mana yang jawabannya 35? Oh, ada 2 lagi. Berarti mau nggak mau ini 25 dikurangi 9 berapa? 16. 16. Oke, terima kasih Ganisa, jawabannya B. Teman-teman yang lain juga kayaknya sudah selesai juga. Oke, terima kasih. Satu soal kayak gini harusnya bisa. Kali lagi buat teman-teman yang masih belum paham boleh chat biar saya tahu posisi kalian di mana. Oke, silahkan coba kerjain yang ini. Ini kan soal yang kayak tadi, cuman belum diberesin aja. Cobain dulu. Gimana kira-kira? Oke, bagus nih ya. Silahkan. Oke, terima kasih yang sudah jawab 2 orang, Ganesha dan Rena. Jawabannya sama ya. Oke, terima kasih. Akila juga jawabannya sama. Oke, terima kasih Andika, Kinanti, Raihan juga. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang lain yang masih mencoba, boleh silakan dicoba terlebih dahulu ya. Nah, jika nanti di UTS ada soal kayak gini, teman-teman. Oke, kayaknya ada yang masih mencoba, silahkan. Saya tambah waktunya 1 menit ya, coba.
Oke, terima kasih. Kita coba ya, teman-teman yang lain yang masih mencoba. Oke, masih ada yang jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Rido. Oke, tapi jawabannya semua sama B ya. Berarti nampaknya memang jawabannya B ya. Oke, ada yang belum ngerti soal kayak gini boleh kita bahas ya. Berbagai jalan boleh teman-teman lakukan, tapi saya akan menyajikan cara yang langsung dimasukkan, benar nggak sih? Atau disederhanain dulu, silahkan. Saya minta pendapat teman-teman. Kalian nyederhanain dulu atau dimasukkan dulu? Masukin dulu. Masukin dulu ya. 1/2 teman-teman, karena konteks diskusi kita tentang perpangkatan, maka 1/2 boleh dipandang sebagai 2 pangkat min 1. Gitu dulu, boleh ya. Oke, 2 pangkat min 1, kalau nggak kayak gini juga boleh sih ya. Silakan kalian menggunakan opsi-opsi yang kalian gunakan. 2 ini C ya, C-nya berapa tadi? 1 pangkat. Per A-nya berapa tadi? 2 pangkat min 1 dikali B pangkat 2-nya berapa? 4 boleh ya langsung. 1 pangkat min 1 ya nanti hasilnya gampang ya. Ini berapa ini? 2 pangkat ini? 4 ya. Kan jadi 2 pangkat 2 ya. 4 dikali 2. 2 pangkat min 1 itu setengah teman-teman. Dikali 2 pangkat 2 itu 4. Ya. Boleh menggunakan cancel yang manapun. Tapi saya pengen cancel yang ini boleh ya. 2. Jadi ini 2. Ini 2 pun dicoret dengan 2. Jadi hasilnya 4. Tapi kalian mau pakai cara yang sudut pandang manapun pencoretannya sah. Jadi hasilnya 4. Oke, terima kasih yang sudah menjawab 4 dan baik yang konfirmasi belum paham juga nggak? Terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan untuk soal kayak gini ya. Dimasuk-masukkan saja, disubstitusikan. Dan jika ada seperti ini, idealnya sih diubah dulu ke sini. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, silahkan coba soal yang ini. Silahkan Rahman, terus Rido, Zaki, ya. Egi juga nih. Silahkan dicoba ya. Paza Gaisani, juga Paza Palik, silahkan dicoba juga. Oke, mantap. Ada yang udah jawab nih. Terima kasih, Reina. Terima kasih, Raska. Haifa, terima kasih. Kinanti juga. Akila, terima kasih. But now for long, I believe it's to face.
lost them in the rain. Boleh, nggak apa-apa. Andika kalau mau juga nggak apa-apa, silakan. Keep on going. Nah, gitu kan. Oke, ya Raihan terima kasih, Andika juga terima kasih. Oke, ada yang mau bantu jawab saya sebelum kita ada waktu 13 menit lagi, teman-teman? Silahkan. Ada yang mau berkomentar mungkin? Ya. Bilangan dengan bilangan ya, variabel dengan variabel nih. Oke. Silahkan dong. Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Diubah dulu 24 sama 6 saya, Pak. Oke, Biar jadi simpel. gimana? 24 dibagi 6-nya berapa? Enggak, tapi saya emang nggak langsung 24 bagi 6. Tapi Oh, mungkin bisa sih. boleh Tapi ya? saya mah nyari yang lebih panjang. Oh, nggak apa-apa. Biar lebih menarik. Jadi pahalanya juga lebih dapat kan ya kalau diperpanjang gitu ya. Tapi untuk konteks sekarang boleh saya langsung 24 dibagi 6? Boleh sih, soalnya Boleh ya. jawabannya itu sama. 4 ya. Terus A-nya pangkat berapa, Nak? Jadi A pangkat negatif 5 kalau misalnya belum di ini. Oke, jadi A pangkat min 7 dikurangi min 2. Oke, terima kasih. Saya minta bantuan yang lain. Terima kasih Andika. Saya minta bantuan dari Zaki. B-nya B pangkat berapa, Nak? Zaki hadir. Hadir, Pak. Oke, B-nya pangkat berapa, Nak? 1 Oke, 1 dari mana? Min 2 ditambah 3. ditambah 3. Terima kasih. Satu orang lagi. Dari Ramiza deh boleh. Ramiza hadir. Hadir, Pak. C-nya pangkat berapa, Nak? Di pangkat 1 tambah 6. Tambah 6. Karena negatif dikurangi negatif 6 ya. Oke. Iya. Jadi C pangkat berapa? 7 ya yang atas ya. Ini jadi 4. A pangkat berapa ini? Yang lain boleh bantu jawab. Min 5. min 5. A B-nya pangkat 1. 1. C-nya pangkat 7. 7. Mana yang deketan B sama C pangkat 7? D ya. D. Oke. Walaupun kalau teman-teman melanjutkan prosesnya, A-nya dipindahin ke bawah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini mungkin saya tambah catatan ya. A pangkat min 5 itu tadi sesuai kesepakatan itu 1 per A pangkat 5. Atau bahasa sederhananya langsung pindah ke bawah aja, Pak. Boleh. Lupa C-nya positif. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lupa nggak masalah ya. Oke. Terima kasih ya yang sudah bantu jawab dan mencoba. Oke, kita lanjut lagi. Satu soal lagi, terakhir nih. Ini yang suka muncul juga di di UTS. Satu soal yang kayak gini. Jadi nggak dimunculkan pilihan bilangannya berapa si M sama N. Dia hanya bentuk dari sederhananya. Pak, jadi yang nggak berpangkat ya, Pak, jadi yang nggak berpangkat dianggap pangkat 1. Betul sekali, Nak ya. Betul ya. Jadi A pangkat 1 itu ya A sebetulnya ya. Bagus pertanyaannya. Ini kita kerjain bareng-bareng yuk. Kita kerjain bareng-bareng. Ingat 1 per ini diubah dulu jadi 1 per berapa? Oke. 1 per M tambah 1 per Tambah 1 per N ya. Dipangkatin min 1. Ini biarin aja dulu deh pangkat yang bawah itu. Ada yang mau komentar lagi? Lanjutannya gimana? Diapain kira-kira kalau ada nemuin soal kayak gini? Dibalik bisa nggak sih si Ah. N ini ke atas? Nah, untuk soal kayak gini nggak bisa dibalik, Nak ya. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini ya, ini catatan nih teman-teman. Masukan dari siapa? Catatan harian seorang siswa. Jika ada 1 per M pangkat min 1 langsung dibalik aja. Jadi M. Atau Pak boleh nggak sih kalau suatu saat saya nemuin M plus N, ini langsung dibalik jadi N per M. Boleh tuh ya.
Tapi untuk konteks ini penjumlahan, nah. Jadi nggak bisa. Jadi samain penyebut dulu. Coba teman-teman gimana caranya main penyebutnya. Kalau ada 1/m tambah 1/n. Boleh open mic dulu. Jadi MN kan Pak? Oke, terima kasih MN. Disamain penyebut kan? Terus ini apa? N, N. Sorry, N tambah M ya. Iya. Terima kasih. Ini suara siapa ini? Oke. Terima kasih ya. Oke, lanjutannya gimana, Nak? Ingat, sesuai permintaan ini. Kalau ada pangkat -1, ini dibalik aja langsung. Jadi, MN per M tambah N. Coba, ada pertanyaan nggak untuk kasus soal ini? D, terima kasih ya Rido, terima kasih ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kasus soal yang ini? Ya sebetulnya ini kenapa bisa langsung dibalik, karena kan sebetulnya M pangkat -1 per Mau M. ulangin lagi Pak. Yang mana, Nak? Yang dari 1/m ditambah 1/n terus ke bawahnya. Ke sini ya? Ya. Oke, coba kita bikin catatan deh ya. Berarti ini dirasa belum perlu. Oke. Coba dari sini ke sini, Nak. Kan zaman baheula ketika ketika SMP itu kalian diajarkan menyamakan penyebut gitu ya. Betul? Ini samakan MN kan ya? Betul? Lah Pak, terus gimana? Lihat, M kalau pengen jadi MN dikali apa? Dikali N. Berarti atas pun dikali N. Sama aja seperti yang tadi. N pengen jadi MN dikali M. Atas pun kali M. Seperti itu, nah. Jadi N tambah M. Betul ya? Apa namanya ya? Udah kayak gini. Dapat. Dari sini ke sini, saya menggunakan sifat yang ini. Atau jangan MN deh, A per B aja deh. Kalau ada A per B pangkat -1, ini langsung dibalik jadi B per A. Ya sebenarnya sejarahnya panjang, ini dari A pangkat -1 dikali B pangkat -1. Kan gitu. 1/A dibagi 1/B. Ya, kalian lakukan aja proses ini. 1/A dikali B per 1. Jadi hasilnya B per A. Tapi nanti kalau di soal ujian ya langsung aja A per B dipangkatin -1 langsung B per A. Oke, ada pertanyaan, Pak, N tambah M. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Sederhana tapi bagus nih. M tambah N, kenapa Pak bisa langsung dibalik jadi N tambah M. Ini pertanyaan lewat chat nih ya. N tambah M. Bapak kenapa langsung seenaknya M tambah N bisa ditukar kayak gitu? Itu sifat komutatif. Ya enggak? Nah, kalau enggak belum sampai Pak ini sifat komutatif gimana? Teman-teman mencoba trial and error. Ya, matematik sederhananya dari trial and error dulu. 5 tambah 3 bisa enggak sih hasilnya sama aja dengan 3 tambah 5? Sama aja dong. Komutatif itu mah. Jadi ini pertanyaannya bagus nih ya. Jadi dari pertanyaan Arik ya. Sederhana tapi ini penting ditanyakan. Betul, ya ini harusnya gini dulu. Tapi jika di PG nggak ada, berarti sebetulnya ini MM boleh nggak ditulis jadi MM? Boleh. Ya nggak? Ya, MN ini M tambah N, boleh. Gitu ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau negatif, Pak. Kalau negatif boleh nggak coba? Oke, kalau negatif, nah ini ya. 5 dikurangi 3. Boleh nggak 3 dikurangi 5? Nggak boleh. Nggak fair namanya. Karena tandanya harusnya dibawa. Negatif ini kan punya 3. Jadi kalau mau menggunakan sifat komutatif gini. Min 3 tambah 5. Karena sebenarnya ini punya bawaan kan. Jadi 5 dikurangi 3 sama aja dengan min 3 tambah 5. Ini komutatif. Ya, setuju? Jadi kalau 3 dikurangi 5 nggak bisa dong. Ya. Jadi kalau kayak gitu boleh. Karena asal-muasalnya kan gini sebetulnya. Jadi maka bisa disimpulkan N dikurangi M itu nggak bisa. Ini M dikurangi N.
Yang benar itu N dikurangi M itu sama aja dengan min M tambah N. Biasanya di PG itu negatif itu di belakang aja lah, jadi N dikurangi M gitu. Gitu ya jawabannya ya, terjawab? Kalau terjawab balas lewat chat. Terakhir, 2 menit, mudah-mudahan teman-teman bisa coba ini untuk soal terakhir kita. Silahkan dicoba. Oke, terima kasih Akila. Oke, 1 menit lagi teman-teman boleh mencoba ya. Oke, Haifa, terima kasih. Jawabannya ada yang masih galau, ada yang sudah fix jawabannya itu. Ibrahim, terima kasih Ibrahim. Oke, karena waktunya sudah mau habis, izinkan saya menjelaskan ya. Ini teman-teman yang lain boleh ini jadi A per, jadi gimana? A per B. Dikurangi B per A ya. Dibagi apa? Maaf Pak, Apa? saya mau nanya, itu kan Masuk. si nilai A-nya itu negatif apakah 1? Jadi kan itunya tuh bukannya harusnya jadi kayak negatif 1/A, terus kalau misalnya dimasukin jadi negatif B per A. Terus di situnya ada, oh nggak jadi kan udah benar udah. Benar ya? Nggak jadi, ya udah. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, coba daripada kalian menyamakan penyebut, saya berulang kali bilang bahwa mending pecahannya dikalikan. Karena ini ada pecahan nih, nah kita nggak nyaman dengan pecahan. Biar pecahannya hilang dikalikan apa? Atas bawah. Kalau dikalikan B aja dia nggak hilang. B-nya hilang, A-nya enggak. Berarti harus dikalikan AB lihat. Atas bawah kalikan AB ini. Kalau dikalikan AB kan ini hilang, ini juga hilang. Bawah pun kalikan AB, wajib dong. Oke. Nah, nanti kita tambahan ya, wajib ini kayaknya ya biar makin paham. AB dikali A per B jadi apa? B-nya coret jadi A kuadrat ya. Dikurangi B per A, coba teman-teman. B per A dikalikan AB jadi berapa? B per A, sorry. Yang ini ya. B per A dikalikan AB. Jadi B kuadrat. Per ini dikalikan. 1/A dikalikan AB. Coret-coret jadi B ya. B tambah A. Oke. Teman-teman masih ingat nggak ini diapain? Kalau kayak gini. A tambah B. Oke, terima dikali kasih. A kurang tambah B, terus A min B. Nah, pertanyaan tadi dari Ari, A tambah B dengan B tambah A sama aja enggak? Sama aja. Jadi ini di cancel deh, coret, jadi dapatlah A min B. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, untuk hari ini segitu dulu. Ingat teman-teman kayaknya wajib minta tambahan untuk malam-malam belajar. Oke, terima kasih Rido jawabannya. Jadi supaya makin menguatkan pemahaman kita, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu.
Yang jawabannya B, terima kasih. Yang mencoba juga tadi, terima kasih. Termasuk ini sebetulnya ini dari mana, gitu ya? Tak ada yang nanya. Ini hasilnya tadi ya, dari A plus B, A minus B. Ya. Nah, ini sering banget muncul ya bentuk kayak gini ya dari SMP. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan tidak terjawab ditampung saja, nanti kita bahas di tambahan jika teman-teman meminta melalui ketua kelas. Terima kasih, selamat beribadah dan selamat melanjutkan kegiatan belajar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika masih belum paham secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.